Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, mari kita mau bersama-sama beribadah. Kita percaya bahwa ketika kita mencari wajah Tuhan melalui ibadah ini, Tuhan berkenan menjumpai kita. Dan kita percaya juga kalau hari ini kita mau bersama-sama melakukan perjamuan kudus, mari Bapak Ibu persiapkan hati kita di samping kita mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Saya ajak Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau hari ini adalah hari yang khusus buat kami. Kami mau mencari wajah-Mu melalui ibadah kami pagi ini. Dengan bersama-sama Tuhan, kami mau menyembah dan memuji-Mu di rumah kami masing-masing. Kami juga mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memimpin kami, sehingga seluruh ibadah yang kami ikuti pada pagi ini, sungguh Tuhan kami diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Amin. Shalom, mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Dia
kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu adalah kebangkitan setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini jemaat Tuhan, mari dengan iman kita, dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Karya salibnya adalah pengorbanan yang sempurna untuk menebus setiap hidup kita. Terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sempurna menebus hidup kami. Percaya semua telah selesai di kayu salib. Come on. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Bersyukur untuk pengorbanan yang sempurna atas hidup kita. Di kayu salib Dia menderita untuk menebus kita, karena kita dikasihi-Nya. Amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
pengorbanan-Mu Tuhan sempurna, menebus hidup kami, menerima kami, membangkitkan kami. Oh, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, tiada terukur besar kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat darah-Mu. Oh Yesus, ini kami menyembah, ini kami memberikan segala yang terbaik hanya bagi seorang pribadi yang mengasihi kami, seorang pribadi yang menebus setiap hidup kami, yang mengasihi kami apa adanya. Oh hari ini Bapak Ibu Saudara, mari berikan pujian yang terbaik. Bagi-Mu pujian, segala hormat, karena Kau yang layak Tuhan terima pujian dan hormat. Haleluya, haleluya, begitu indah, yang begitu kami hargai dan hormati, yang begitu kami kasihi. Hari ini, di momen Paskah ini Bapak Saudara, biarlah kita boleh bersatu dengan kematiannya, supaya kita juga boleh bersatu dengan kebangkitannya. Hari firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus lewat kebangkitannya melahirkan kita kembali, kata firman Tuhan, supaya kita boleh beroleh hidup yang penuh dengan pengharapan. Apakah hari-hari ini Bapak Saudara, engkau mulai hilang harapanmu? Sadari bahwa hidupmu yang lama telah mati. Hidupmu yang lama telah ditebus. Engkau telah mati dari cara hidupmu yang lama. Hari ini mari bangkit bersama dengan Tuhan Yesus kita. Mari bangkit kepada hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan akan Kristus Yesus. Karena kita percaya di Allah yang mengasihi hidup kita. Mari hari ini berdoa, berharap kepada Dia. Hari apapun yang hari ini kau sedang alami, kasih Tuhan ada buat hidup kita, memulihkan kita. Amin. Hari kalau engkau butuh kekuatan daripada Tuhan, mari kau berdoa saat ini. Biarlah hari sungguh di momen Paskah ini kita boleh mendapatkan iman yang baru. Harapan kita boleh bangkit. Setiap hari apa yang menjadi doa kita, hari kita boleh kembali berharap kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bagi hidup kami. Kami percaya Engkau bangkit untuk menjadi pembela buat hidup kami. Engkau bangkit Tuhan untuk menjadi Tuhan kami, menyertai dalam hidup kami dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Mari bersyukur untuk kebangkitan-Nya. Mari bersyukur untuk kasih-Nya atas hidup kita. Haleluya. Aku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu memulihkan, kuasa-Mu meneguhkan kami. Kami percaya kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin, come on. Dengan iman kita katakan kuasa-Nya atas hidup kita. Oh, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Haleluya. Pujian kami bagi-Mu. Kami bersorak haleluya akan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ingin Tuhan, supaya kami boleh bangkit juga bersama-sama dengan Engkau, menerima hidup yang penuh dengan pengharapan. Kami beri pujian yang terbaik, sembah kami hanya bagi Allah kami, Yesus Raja kami. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya mari kita bersama berkata amin. Haleluya. Haleluya, shalom saudara-saudara. Selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Dia sudah bangkit. Saudara, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena itu saudaraku, hari ini kita mau renungkan saudaraku. Ya, Tuhan Yesus bangkit untuk apa saudara? Ya, jelas Dia bangkit untuk kita saudara, supaya kita ikut bangkit bersama dengan Dia. Ya, nah apa tujuannya saudara? Supaya Dia ya setelah bangkit saudaraku, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita saudara, supaya melalui Roh Kudus saudaraku, Allah bisa berdiam di dalam kita saudara. Dia mau tinggal di dalam kita dan hidup bersama-sama dengan kita, di dalam kita dan di antara kita saudaraku. Itu tujuannya. Ya saudaraku, itu yang Tuhan lakukan setelah Dia bangkit saudara. Nah saudara-saudara, mari kita lihat saudaraku, kalau Dia bangkit Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita saudara? Nah saudara, kita hari ini saudara mau melihat ya, Roh Kudus sebenarnya saudara dicurahkan kepada kita saudara, supaya pekerjaan-pekerjaan Yesus dulu yang ada di dunia ini ya dilanjutkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menggantikan peranan Yesus ya dalam saudaraku, di mana Yesus memuridkan kita. Ya, kita jadi pemagangnya saudara. Ya, itu yang Dia lakukan saudaraku lewat pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena itu saudaraku, hari ini saya mau membahas peranan Roh Kudus dalam pemuritan. Ya. Jadi itulah saudaraku Yohanes pasal 14, 15 dan 16. Nah, banyak orang saudara ya tidak sadar bahwa Roh Kudus sebenarnya saudaraku melanjutkan karya Yesus ya untuk memuridkan kita, supaya kita terus jadi muridnya, kita bisa saudaraku jadi pemagangnya sampai kita bertumbuh serupa dengan Kristus saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, mari kita lihat saudaraku ya, apa janji Tuhan ya tentang datangnya Roh Kudus itu buat kita. Nah, saya mau bacakan dalam Yohanes 16 ayat 7, dikatakan begini saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ya, waktu Yesus, saudaraku, mau disalib, saudaraku, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, nanti kalau dia udah bangkit, saudara, dia akan utus Roh Kudus, ya, kepada kita. Ya, karena saudaraku, Roh Kudus itulah, ya, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dan kuasa itu juga akan diberikan kepada kita. Roh Kudus sendiri diberikan kepada kita, saudara. Sehingga kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, Roh Kudus itu, saudara, ya, disebutnya sebagai penghibur, ya, atau saudaraku, ya, dia adalah, saudaraku, pribadi yang akan diutus oleh Tuhan, saudara, untuk apa? Supaya saudara, ya, melanjutkan pekerjaan Yesus. Nah, murid-murid waktu itu, saudara, ya, takut sekali. Kalau Yesus pergi nanti gimana? Ya, karena waktu itu, saudara, wah, mereka enak. Yesus bisa dilihat, bisa diajak ngobrol, bisa diikuti sebagai gurunya. Mereka bisa jadi pemagang, belajar dari dia, akhirnya bertumbuh. Nah, saudara, tapi sekarang Yesus udah pergi. Aduh, bagaimana nanti? Mereka takut sekali. Yesus bilang, jangan takut. Justru kalau aku pergi lebih berguna buat kamu. Loh, kok bisa gitu? Kan nggak kelihatan lagi Yesus. Oh enggak, lebih berguna. Ya, karena gini, saudara. Dulu Yesus, ya, saudara, dia bisa diikuti di waktu tertentu, ya, dan Yesus terbatas secara manusia, ya. Kadang-kadang dia nggak bisa hadir di perahu. Wah, waktu mereka kena goncangan perahu itu mereka kelimpungan, saudara. Ya, wow, waktu itu Yesus, ya, saudara, terbatas kehadirannya. Nah, tapi kalau Roh Kudus datang, saudara, wow, Roh Kudus itu mewakili Yesus, saudara. Dan dia, saudaraku, ada di mana-mana, ya, menyertai murid-muridnya, bisa memuridkan murid-muridnya kapan aja 24 jam sehari, saudaraku. Bahkan dia adalah penghibur itu sendiri. Wow. Jadi, saudaraku, kita harus mengerti ini dia tugas Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca, saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, dia bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, Yesus bilang gini, saudara, ya, setelah aku pergi, ya, maka aku minta kepada Bapa, ya, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, penolong ini, saudara, ya, artinya, saudaraku, dalam bahasa Yunani adalah parakletos, ya, yang artinya seseorang yang mendampingi kita. Wow, jadi kalau, saudaraku, Yesus pergi, ada seseorang yang mendampingi kita. Ya, mendampingi. Ya, itulah, saudaraku, Yesus. Ya, dia dulu mendampingi murid-muridnya, saudara. Dia pemuridnya mereka. Dia mendampingi mereka. Ya, tapi Yesus terbatas. Dia hanya bisa mendampingi, ya, mungkin 12 orang. Ya, terbatas, saudaraku. Dan juga enggak 24 jam dia bisa hadir terus dalam diri mereka. Tapi penolong yang lain ini, saudara, ya, dia, ya, tugasnya sama,
Tapi dia bisa mendampingi tiap-tiap orang di mana-mana, mendampingi banyak komunitas, saudara. Tidak terbatas 24 jam sehari, ya, dia bisa mendampingi kita. Wow, ya saudara. Nah, dikatakan dia adalah pendamping yang lain, penolong yang lain. Nah, kata yang lain, alos, yaitu dalam bahasa Yunani khas, saudara. Alos itu artinya gini, pribadi yang lain dengan peranan yang sama. Jadi saudara, Yesus itu penolong yang lain. Ya, artinya gini saudaraku, dia seorang penolong lain pribadinya dari Yesus, tapi fungsinya sama, tugasnya sama. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu adalah saudaraku, ya, peran Yesus sendiri. Dia mengerjakan peranan Yesus sendiri, yaitu memuridkan kita, saudara. Dan saudaraku, menolong kita supaya kita bisa jadi pemagangnya, belajar dari dia, saudaraku, sampai kita menjadi serupa dengan dia. Jadi, kalau sekarang kita mau jadi pemagangnya Yesus, saudara, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Makanya kita harus mengerti Yohanes 14, Yohanes 15, dan Yohanes 16, saudara. Nah, mari saya akan ajak saudara lihat. Yohanes 14, 15, 16 itu sebenarnya persis peranan-peranan Yesus yang waktu dia lakukan dulu dengan murid-muridnya. Ya, itu saudaraku sekarang dia lakukan buat semua orang percaya, saudara dan saya. Wow, ya. Itu Roh Kudus, ya, lakukan peranan Yesus memuridkan kita supaya di seluruh dunia ini semua orang percaya, saudaraku, semua murid Kristus, pemagangnya bisa belajar, saudaraku, 24 jam, tidak terbatas kehadirannya, saudara, di mana-mana. Nah, ini dahsyat kalau saudara ngerti. Ya, saudara siap? Mari kita lihat, saudaraku. Ya, kita lihat Yohanes 14, 15, 16. Ya, kalau saudara perhatikan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 9 itu apa, saudaraku? Roh Kudus memampukan murid-murid untuk ikut Yesus kemanapun dia berada. Yesus bilang, ya, aku pergi menyediakan tempat. Ya, nah, supaya katanya gini, saudara, dimanapun aku berada, mereka akan berada. Ya, saudara, jadi waktu Roh Kudus datang, ya, saudara, kita bisa ikut Yesus kemanapun dia berada. Ya, saudaraku, dan kita berada di situ, saudara. Jadi supaya kita bisa ikut Yesus, kayak dulu murid-murid ikut dia. Ya, kemanapun kan, pemuritan kan ikut dulu, saudara. Nah, jadi Yohanes 14 itu buat nolong kita bisa ikut Yesus. Cuman sekarang saudaraku 24 jam. Wah, keren. Kita bisa ikut Yesus, koram Deo, tinggal di hadiratnya, ikut dia. Ya, bisa terjadi hubungan interaktif. Kita ngobrol sama dia, dia ngobrol sama kita lewat Roh Kudus, saudara. Ya, nah itu yang diberikan saudaraku oleh Roh Kudus. Kemudian kalau saudara baca selanjutnya lagi, Yohanes 14, ya, ayat 10 sampai ayat 20. Kemudian lanjut ayat 25 sampai 31. Nah, Roh Kudus memampukan murid-muridnya, ya, murid-murid Kristus untuk belajar dari Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Nah, Yesus bilang gini, saudara, barang siapa yang percaya kepada aku, ya, percaya kepada aku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia pun akan melakukannya. Atau kalau NIV bilang mereka, ya, mereka akan melakukannya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa. Sebab waktu dia pergi kepada Bapa, Roh Kudus datang, saudara. Nah, waktu Roh Kudus datang, saudara, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, inilah pemagangan. Saudaraku, magang itu apa? Masih ingat, saudara? Magang itu kan seorang murid ikut gurunya, ya,
praktek di lapangan kan. Ya, kalau kita mau belajar jadi master chef, kita mesti ikut master chef ke lapangan. Ya, belajar masak di dapur, bukan teori-teori di kelas, Saudara. Ya. Jadi Saudara, kalau kita pemagang Yesus, Yesus on the spot akan ngajarin kita, Saudara. Bagaimana ya melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Ya, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, Saudara. Ya, dia bilang pekerjaan yang sama ini kamu juga akan lakukan. Bahkan bersama-sama kamu akan melakukan yang lebih besar. Wow, luar biasa, Saudaraku. Ya. Nah, inilah Saudaraku, ya, kita magang sama dia. Itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan, Saudaraku. Ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian Saudara, ayat pasal 14 ayat 21 sampai 24, kalau Saudara perhatikan, Roh Kudus memampukan murid-muridnya untuk membangun komunitas kerajaan seperti Yesus. Wih, ini luar biasa, Saudara. Ya, coba Saudara. Ya, dia bilang begini, Saudara. Kalau kita mengasihi dia, kita menuruti perintahnya, Saudara. Ya, kalau kita, ya Saudaraku, mengasihi dia, ya maka katanya Saudaraku, dia akan mengasihi kita dan dia akan menyatakan dirinya ya kepada komunitas itu, Saudara. Jadi kalau kita praktek saling mengasihi, Saudara, dalam komunitas seperti Yesus praktek, ya ajarin murid-muridnya saling mengasihi, Saudara. Di antara murid-muridnya di komselnya Yesus, 12 orang itu, ya maka Saudara, ya kasih Kristus akan termanifestasi. Ya, maka dunia akan lihat, Saudara, wih, kamu saling mengasihi, berarti ada Tuhan di situ. Ya, inilah komunitas kerajaan yang Tuhan Yesus sudah kasih contoh zaman itu, Saudara. Nah, dia mau kasih kita lihat di akhir zaman ini, di zaman kita ini, Saudara, ya, supaya kita, Saudara, bisa membangun komunitas kerajaan ini, Saudara, mendemonstrasikannya, ya. Sebab katanya, Saudaraku, kalau kita mengasihi dia, kita menuruti perintahnya, dikatakan, Saudaraku, dia akan berdiam. Ya, Allah Tritunggal, kami akan berdiam, katanya, Saudara. Wow, luar biasa sekali. Ya, kami akan berdiam di dalam mereka. Itu NIV-nya udah rubah, kata mereka, bukan dia. Jadi ini komunitas, Saudara. Ya, jadi kalau komunitas, Saudaraku, kita saling mengasihi, menuruti perintahnya, Saudara. Kita mengasihi dia dan saling mengasihi, apa yang terjadi, Saudara? Wow, ya kita jadi tempat kediamannya dia. Ya, karena memang, Saudaraku, dia ada di tengah-tengah kita. Ya, Allah Tritunggal itu berdiam di tengah-tengah kita sejak Roh Kudus dicurahkan, Saudaraku. Nah, ini dahsyat sekali, Saudara. Kemudian apalagi, Saudara? Ya, nah kalau kita baca, Saudaraku, selanjutnya yang terakhir, ya dari pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 4. Ya, nah kalau Saudara baca ini, Saudara, ini adalah Roh Kudus memampukan murid-muridnya untuk praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, supaya kita, Saudara, murid-muridnya waktu itu mendapatkan kebenaran lanjutan. Ya, menjadi saksi di tengah-tengah penderitaan, aniaya, dan situasi kehidupan sehari-hari, Saudara. Ya, itu dia, Saudaraku. Yohanes 15 sampai Yohanes 16. Ya, jadi Yohanes 15 itu apa? Praktek disiplin-disiplin rohani. Kita tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita, Saudara. Itulah, Saudaraku, praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, kita tinggal di dalam dia. Ada bagian kita, Saudara. Praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, dan Saudara, Kristus tinggal di dalam kita, Saudara.
Nah, kalau kita kayak gini kita berbuah lebat katanya saudaraku. Kita bisa berbuah. Ya, kalau kita praktek ini kita nggak usah ngeden berbuahnya saudaraku. Karena dia otomatis menghasilkan buah. Nah, prakteknya di mana saudara? Dalam situasi ya dunia yang penuh tantangan. Penuh dengan saudaraku ya kita ditentang, kita dianiaya. Ya saudaraku, di dunia di mana kita nggak disukai saudaraku, ya penuh penderitaan. Tapi kalau kita praktek ini saudaraku, ya kita akan lihat Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus, Yesus, ya itu saudaraku, ya diwakili oleh Roh Kudus saudaraku, menyertai kita. Aduh, kita ngalamin saudaraku, ya penghiburan dari Roh Kudus. Kita akan dapat sukacita penuh. Kita nggak takut saudaraku menghadapi apapun. Karena di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah saudaraku Yohanes 14, 15, 16. Ya, nah jadi saudara, kalau begitu saudara, hanya kalau ada kuasa Roh Kudus nolong kita hari ini, kita bisa praktek disiplin-disiplin rohani. Ya. Nah, saya mau jelaskan saudara secara singkat bagaimana sih kita praktek disiplin-disiplin rohani saudara. Nah, harus ada 3 unsur menurut Dallas Willard saudara yang saya sangat diberkati dengan bukunya Divine Conspiracy. Ya saudara, dia menceritakan untuk praktek disiplin-disiplin rohani kita perlu punya 3 unsur dalam hidup kita saudara. Pertama, ya peranan Roh Kudus. Ya, peranan Roh Kudus itu penting sekali saudaraku, karena Roh Kuduslah yang berinisiasi. Roh Kudus sekarang adalah ya mewakili Yesus. Dia saudaraku telah mengambil peranannya Yesus menjadi apa saudara? Rabi buat kita. Kita pemagangnya. Jadi kalau kita mau praktek disiplin-disiplin rohani harus melalui dia saudara. Karena dia adalah ya apa saudaraku punya peranan yang sama seperti Kristus. Ya, jadi dia paling penting saudaraku peranannya. Nah, kita lihat saudaraku Roh Kudus itu ya dia akan yang berinisiasi membawa kita saudaraku ya kepada situasi-situasi untuk kita bisa mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, saudara, dan dia yang bersedia, saudaraku, ya, dia adalah sama dengan Yesus sendiri mengajarkan kita sebagai pemagangnya, melatih kita supaya kita berhasil mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, itu dari Roh Kudus, dia, saudaraku, yang paling utama peranannya. Tapi nggak bisa hanya bergantung sama Roh Kudus. Ada bagian kita. Nah, bagian kita ada 2, saudara. Kalau kita lihat nanti segitiga ini ya. Nah, jadi Roh Kudus yang di atas, saudaraku. Kemudian kita ya ada 2 yang di bawah, saudara. Ya, nah bagian kita apa? Sebelah kanan merencanakan praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Artinya gini saudara, kita harus secara sengaja ya merencanakan aku mau praktek disiplin apa dalam hidup saya. Ya misalnya aku jarang puasa, ya aku hampir nggak pernah praktek disiplin berdiam diri, disiplin apalagi saudaraku menyendiri misalnya ya. Nah kita rencanain. Nah setelah kita rencanain saudara, bagian kita yang kedua ya yang sebelah kiri saudara adalah ya praktek latihan lewat penderitaan, lewat ujian, cobaan hidup sehari-hari. Nah nanti saudara Roh Kudus sendiri yang akan pimpin kita. Ya, lihat Roh Kudus katanya membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wow, Roh Kudus sendiri saudara akan bawa kita ya bertemu dengan situasi-situasi,
kondisi-kondisi tiap hari ini saudara, yang membuat kita terlatih untuk praktek disiplin itu saudara. Kalau nggak ada latihannya, nggak bisa saudara. Nah misalnya ya, satu hari Tuhan aku mau praktek Tuhan. Disiplin ini saudara, secrecy. Ya, disiplin apa saudara? Kerahasiaan. Hendaklah kamu melakukan kewajiban agamamu bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji. Nah saudara, satu hari saya bilang, Tuhan aku mau praktek ini Tuhan. Aku tidak mau Tuhan ya hidup untuk Tuhan mencari pujian manusia. Nah waktu saya canangkan begitu, Roh Kudus langsung bawa situasi saudara. Karena kalau enggak bawa situasi, cobaan atau ujian saudara, ya kita enggak akan pernah saudaraku belajar, ya terlatih untuk tidak mencari pujian saudara, ngerti ya? Jadi itu perlu ada ya kayak sekolah saudara. Kalau nggak ada ujian kita mana belajar. Tapi kalau ada ujian baru kita latihan kan, belajar kan. Nah coba saudara olahraga juga kalau nggak ada match, ya saudara nggak belajar kan. Kalau nggak ada disuruh kasih pertandingan ya, saudara diam-diam aja ya akhirnya nggak jago. Ya harus pertandingan terus, harus ada sparring partner. Ya boxer kalau nggak ada sparring partner yang jago, ya dia nggak jago nanti saudara. Harus ada latihan. Nah apa yang terjadi? Saya baru ngomong gitu saudara. Ada yang kirimin saya. Ya Pak Edi termasuk ke dalam 26 pendeta paling populer di Indonesia. Wih, saya lihatlah ya kan dikirimin saudara ya. Waktu itu saudara, ya saya juga memang udah pernah lihat ya saudara di dalam apa? Di dalam YouTube ya. Jadi saudara waktu itu saya buka ya, lihat saudara. Nah waktu ada yang kirimin itu ya dalam suara hati saya sambil lihat bilang begini, bagus juga. Siapa dulu dong ya kan saudara. Ngomong gitu di hatinya. Wih, langsung Roh Kudus ngomong di hati saya. Hambaku, jangan nikmati pujian-pujian manusia itu. Kembalikan semuanya untuk kemuliaanku. Wow, saya nangis saudaraku, saya bertobat. Saya bilang Tuhan, aku gak mau lagi menikmati pujian-pujian manusia. Saya mau kembalikan untuk kemuliaanmu. Nah mesti praktek. Nah kalau saya ingat lagi saudara, ketika mau mulai saudaraku menikmati pujian, buang. Nah itulah praktek disiplin saudara. Terus sampai menang. Sampai kita terlatih tidak lagi cari pujian manusia saudara. Itu cara praktek disiplin rohani. Harus ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya nggak jadi saudara, nggak jadi. Ya, jadi kita bukan trying hard, tapi training hard atau trained hard. Ya, dilatih keras oleh mentor kita, oleh guru kita, Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus saudara. Ya, jadi kita terus praktek ini tiap hari. Apalagi misalnya saudara lagi praktekin silence. Ya, praktek silence. Oh, hari ini tidak ada smartphone. Tidak ada. Ya, aku tidak akan lihat. Aku akan puasa dan akan lihat, aku hanya akan fokus tinggal di hadirat Tuhan. Ya, diam aja menikmati hadirat Tuhan ya, dengar Dia. Tahu-tahu hari itu paling banyak WA masuk saudaraku. Paling banyak saudaraku. Ya saudara akan diganggu untuk apa saudaraku? Supaya saudara distracted. Nah gimana? Itu diizinkan loh saudara. Roh Kudus yang bawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi itu Roh Kudus saudaraku. Nah dia kerja, dia mengizinkan situasi-situasi. Tapi dia bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Iya. Nah, kebaikan di situ keserupaan dengan Kristus. Ya. Jadi saudara, kalau dia izinkan itu terjadi, saudara. Nah, bagian kita apa?
praktek, latihan. Ya, udah mau buka smartphone, enggak, sorry, aku lagi apa? Aku lagi silence. Ya, lagi tergoda ini, enggak. Nah, latihan saudara, terus latihan taat, sampai saudara nanti ya begitu ahli dalam silence. Ya, begitu ahli dalam saudara menyendiri sehingga saudara kusuk. Nah, kalau saudara udah latihan kayak gitu, manusia batinnya saudara mulai berubah. Manusia batinnya saudara berubah. Terjadi renovare, pembaharuan manusia batinnya. Dan kalau udah mencapai ini saudara, maka terjadilah yang dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, kalau pohon yang baik nggak usah ngeden menghasilkan buah yang baik. Kalau saudara dari dalamnya udah berubah, ya, saudara mudah mengalahkan kemarahan, mudah mengalahkan dosa pornografi, mudah mengalahkan ketidaksetiaan kepada pasangan saudara, mudah mengalahkan saudaraku ketidakjujuran, mudah mengalahkan kepahitan saudaraku, mudah mengalahkan saudaraku ya hidup dengan kasih egois. Kita nanti lama-lama akan mulai bisa hidup dengan kasih yang agape itu saudara. Wow, yang bisa mengasihi musuh sekalipun. Yang mustahil kita lakukan saudara, sekarang kita bisa lakukan. Karena hatinya sudah serupa Kristus. Hati yang benar dan penuh kasih. Saudaraku, ini yang harus saudaraku menjadi fokus kita. Makanya Roh Kudus penting. Peranannya saudaraku menolong kita bisa mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Saudaraku, itulah yang Tuhan mau kita praktekkan. Hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Yaitu melalui Roh Kudus saudaraku. Apakah saudara siap? Maka saudaraku, mari pada hari kita merayakan kebangkitan Kristus, kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup saudaraku ya di dalam roh, berjalan di dalam roh. Dan kita akan saudaraku menjadi pemagang yang baik. Semakin saudaraku serupa dengan Kristus, diubah di dalam kita. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara semua mengalami ini dan praktek ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah disampaikan adalah untuk setiap kita pribadi. Ketika kita lakukan dengan setia, maka firman itu akan hidup dalam diri kita, menuntun kita dan mengubah perjalanan hidup kita. Semakin hari kita akan diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mau bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita makan bersama, saya mau menjelaskan ya makna dari perjamuan ini. Perjamuan ini disediakan khusus bagi semua orang yang sudah percaya Tuhan, yaitu bagi semua orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang belum mengakui dan tidak percaya, tidak ada gunanya kita makan perjamuan ini. Nah, mari Bapak Ibu, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita. Nah, perjamuan ini, saudaraku, akan mengubah iman kita. Karena makna dari perjamuan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan anggur, Bapak Ibu, Tuhan berjanji Dia akan hadir bersama kita dan Dia bersekutu dengan kita. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali kita mengerti betapa dahsyatnya persekutuan yang kita dapatkan hari ini. Setiap kali kita makan perjamuan, kita diingatkan akan kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib adalah membawa kemenangan kepada kita. Memberikan kemenangan iman kepada kita. Bahwa segala persoalan, tantangan hidup, dosa sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Ketika kita percaya, maka kuasa itu akan terjadi atas hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita makan perjamuan, kita diingatkan bahwa kata Yesus sudah mengalahkan semua kuasa, termasuk kuasa jahat, termasuk intimidasi iblis, termasuk segala ikatan kuasa jahat. Sudah dihancurkan, dikalahkan Yesus di kayu salib. Ketika kita makan perjamuan ini, kita beriman, maka kuasa persekutuan itu akan melepaskan kita.
Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita mesti mengakui bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Di samping kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, kita adalah anggota tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan perjamuan, kita perlu menguji hati kita. Adakah persoalannya masih belum terselesaikan dengan sesama saudara kita? Ini saat terbaik untuk kita selesaikan. Selesaikan dengan meminta maaf atau memberi pengampunan pada orang-orang yang sudah melukai hati kita. Sebab Bapak Ibu, ketika kita makan perjamuan ini, kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita tidak selesaikan, kita menolak orang yang Tuhan kasihi. Artinya kita menolak Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita makan perjamuan kita tidak menguji diri kita bukan mendapat berkat. Kita tidak dapat berkat, bahkan kita menderita sakit. Bahkan tidak sedikit yang meninggal, Alkitab katakan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kita mau menguji diri kita. Saya ajak kita saudaraku, sebelum kita makan, kita berdoa. Minta Tuhan, minta Roh Kudus mengingatkan kita. Adakah bagian-bagian dari emosi kita yang belum kita selesaikan? Adakah rasa sakit hati yang belum kita selesaikan? Saya ajak kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau sebentar kami mau makan perjamuan, Engkau menolong kami, mengingatkan kami, agar kami bereskan hati kami. Bahwa setiap saudara kami yang telah melukai kami, di saat ini Tuhan, kami mau mengampuni mereka. Dalam nama Yesus, saya ampuni. Bapak Ibu sebutkan nama orang yang Bapak Ibu mau ampuni. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau merasa dirugikan, lepaskan pengampunan. Ada seorang orang yang sudah merugikan engkau. Kemudian kalau saudara merasa saudara telah melukai orang itu, maka saudara berkata, Tuhan, aku telah bersalah kepada mereka. Ampuni aku Tuhan, aku mau bereskan dengan mereka. Dan aku percaya kuasa pengampunanmu akan membebaskan aku dari penjara emosi. Akan membebaskan aku Tuhan dari halangan untuk aku bersekutu denganmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang konflik dengan saudaramu, dengan pasanganmu, saya beri waktu, bereskan. Lakukanlah rekonsiliasi, mintalah maaf, dan berilah pengampunan untuk mereka. Baru kita makan perjamuan. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa pengampunan telah kita terima. Kita akan makan perjamuan bersama. Mari Bapak Ibu, angkat roti di tangan kananmu. Pada malam Yesus mau diserahkan. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah dan makanlah. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Kemudian setelah makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu ia berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu. Ambillah dan minumlah. Setiap kali engkau meminumnya, engkau ingat akan aku. Dan merupakan perjanjian baru antara aku dengan engkau. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kemenangan itu terjadi atas hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa darah-Mu membebaskan kami. Metra itu terjadi dengan iman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan Engkau, kami mendapat kuasa kesembuhan daripada-Mu. Dengan iman hari ini kami mau bertindak. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagi engkau yang sakit hari ini,
Kuasa pertukaran kayu salib itu terjadi atasmu. Asalkan engkau percaya. Mari angkat tanganmu. Saya mau doakan Bapak Ibu Saudaraku. Kita minta pengurapan dan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Biarlah pengurapanmu terjadi Tuhan. Ketika tangan ditumpangkan di bagian yang sakit. Mengalirkan kuasa kerajaan. Dan mendatangkan mukjizat dan kuasa kesembuhan. Bahkan kelepasan bagi kami dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kalau engkau sakit di bagian tenggorokan, engkau letakkan tanganmu di bagian tenggorokanmu. Kalau engkau merasa di bagian bahumu sakit, engkau taruh tanganmu di bahumu. Kalau engkau merasa bagian perutmu yang sakit, engkau taruh tanganmu di bagian perut. Kalau engkau merasa di bagian dada sebelah kiri ataupun kanan, engkau letakkan tanganmu di sana. Kuasa Tuhan akan bekerja, ataupun di punggung, ataupun di bagian pinggang, ataupun di bagian lutut, atau di bagian sikumu, atau di mana saja. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Letakkan tanganmu, dan dengan iman kau terima kuasa ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami telah meletakkan tangan-tangan Tuhan di bagian kami yang sakit. Dengan iman kami mau berkata dalam nama Yesus, kuasa itu bekerja dan mengalirkan kesembuhan. Mukjizat terjadi saat ini. Ya, aliran itu mengalir dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit, semua kelemahan pindah ke kayu salib. Dalam nama Yesus terjadi saat ini dan mengalir kuasa itu. Dalam nama Yesus Tuhan, terjadi saat ini. Biarlah segala sakit penyakit hari ini disembuhkan. Karena Yesus telah mengalahkannya di kayu salib. Dalam nama Yesus kami menerima pertukaran ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kesembuhan ini. Terima kelepasan ini. Terima kelegaan dari Tuhan. Yang tidak normal jadilah normal kembali. Dalam nama Yesus segala susunan tulang-tulang yang tergeser kembali kepada posisi yang normal. Segala syaraf-syaraf, segala hormon-hormon, segala urat-urat yang tergeser kembali kepada posisi yang normal. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja atas fisikmu saat ini. Dalam nama Yesus, mari engkau terima dengan iman. Terima dengan iman. Kesembuhan terjadi saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami menerima kuasa itu dan bekerja atas fisik kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari terima berkat Tuhan saat ini. Diberkatilah hidupmu. Karena kuasa Tuhan yang bekerja atasmu memberikan kau kemenangan. Karena Kristus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan kasih sayang Tuhan menyertaimu hari ini. Dalam nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.